Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة سلسلة الرجال وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'd. Soal jawab nomor 44. Ini tinggal sedikit ya. 44, semua yang ada di kitab ini soal jawabnya sebanyak 51. Jadi sebentar lagi kitab ini khatam. Insya Allah kita akan ganti kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Mad dalilu ala jawazit tabarruk bil anbiya'i wal awliya. Sebutkan dalil dibolehkannya tabarruk, mengambil berkah atau mencari tambahan kebaikan. Bil anbiya'i wal awliya, dengan para nabi dan para wali. At-tabarruku bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atharihi jaizun. Bertabarruk dengan nabi dan semua peninggalannya
adalah boleh. Qala ta'ala hikayatan an Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman mengenai ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, "Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira." Pergilah kamu dengan membawa gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Quran Surat Yusuf ayat 93. Al-Hadith, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam qasama sya'arahu wa wazza'ahu bainan nasi liyatabarraku bihi. Al-Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan rambutnya kepada orang-orang supaya mereka bertabarruk dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita mulai. Ini materi yang sudah sangat sering kita ulas, tetapi fil i'adah ifadah. Kalau kita mengulang-ulang materi yang sudah pernah kita pelajari, maka kita akan mendapatkan faidah-faidah, mungkin faidah-faidah tambahan ya yang belum pernah kita terima, yang belum pernah kita dengar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas materi yang sama. Tabarruk, para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari kata al-barakah. At-tabarruk itu berasal dari kata al-barakah. Al-barakah artinya adalah az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Tambahan kebaikan. Tambahan dan perkembangan dalam kebaikan. Jadi at-tabarruk itu artinya adalah talabul barakah minallah, atau talabu ziyadatil khairi minallahi subhanahu wa ta'ala. Meminta barokah kepada Allah. Tabarruk itu artinya meminta barokah kepada Allah. Artinya meminta tambahan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu bisa kita dapatkan melalui berbagai aktivitas yang baik, termasuk ngaji ilmu agama seperti ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita ngaji ilmu agama, maka kita mendapatkan barokah dari Allah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semakin barokah, itu artinya hidup kita semakin bermanfaat bagi orang banyak, hidup kita semakin baik, hidup kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah dalam harta itu artinya harta yang kita punya itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat. Kita gunakan untuk sedekah. Ya, sedikit kita sering mendengar ungkapan sedikit tapi barokah. Itu artinya sedikit tetapi harta yang kita punya itu cukup untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang mubarakun, anak-anak yang mendapatkan tambahan kebaikan, anak-anak yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak-anak kita nurut kepada kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada apa yang digariskan oleh syariat, membanggakan kita, bermanfaat untuk umat. Ya, ilmu kita barokah artinya ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ilmu yang kita pelajari mampu kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari dapat kita ajarkan kepada seluas-luasnya masyarakat. Itu berarti ilmu kita barokah. Nah, sekali lagi, barokah itu berasal dari kata at-tabarruk berasal dari kata al-barokah. Berarti at-tabarruk itu artinya adalah talabu al-barakati minallah atau talabu ziyadatil khairi minallahi subhanahu wa ta'ala. Meminta tambahan kebaikan bukan kepada selain Allah,
tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa kita dapatkan barokah itu melalui berbagai kegiatan. Di antaranya adalah yang disebutkan di sini, at-tabarruku bil anbiya'i wal auliya. Tabarruk, meminta tambahan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah atau melalui para nabi atau para wali. Ziarah ke makam seorang wali, niatnya apa? Tawassul tabarruk. Jadi tawassul tabarruk itu menurut para ulama substansinya sama. Ini pernah kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Tawassul dan tabarruk itu substansinya sama. Sama-sama meminta tambahan kebaikan kepada Allah melalui seorang nabi atau seorang wali atau orang-orang soleh lainnya. Kalau kita tawassul, itu artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengabulkan hajat kita, agar Allah memberikan barokah kepada kita, agar ilmu kita barokah, harta kita barokah, umur kita barokah. Misalkan ya, melalui perantaraan nabi, melalui perantaraan wali, melalui perantaraan orang soleh. Begitu juga tabarruk. Tabarruk itu meminta tambahan kebaikan, meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah. Ya, kalau kita tabarruk dengan anbiya, tabarruk dengan aulia, itu artinya kita meminta tambahan kebaikan kepada Allah melalui wasilah atau dengan wasilah seorang nabi atau seorang wali. Hakikat tawassul dan tabarruk itu seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk mengafirkan orang yang bertabarruk. Tidak ada alasan untuk mengafirkan orang yang bertawassul. Karena substansinya, hakikatnya, bertawassul, bertabarruk, itu yang diminta tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta yaitu bukan wali, bukan selain Allah. Kita meminta kepada Allah agar Allah menciptakan barokah pada diri kita, agar Allah menciptakan barokah pada harta kita. Ya, itu tujuan dari tabarruk. Tawassul itu juga begitu. Meminta kepada Allah agar Allah menciptakan terkabulnya doa bagi kita dengan sebab kemuliaan seorang wali. Dengan sebab, dengan wasilah, dengan perantara kemuliaan seorang nabi. Dan ini adalah amalan, amaliyah yang tidak hanya diajarkan oleh para ulama, yang tidak hanya dikatakan saja oleh para ulama, tetapi juga dipraktekkan, diamalkan menjadi sebuah amaliyah yang dilakukan oleh para ulama, bukan hanya orang-orang awam, oleh para ulama dari generasi ke generasi berikutnya. Dari satu masa ke masa berikutnya, sampai masa kita sekarang. Tabarruk, tawassul, tawajjuh, tajawuh, ya, tasyafu' kepada Allah dengan wali, dengan nabi, ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mentradisi di kalangan umat Islam, tidak hanya generasi-generasi sekarang, tetapi juga sejak generasi-generasi awal. Bahkan tawassul itu langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tabarruk yang saat ini kita bahas. Ini tidak hanya dipahami oleh para ulama dari ayat atau dari hadis secara isyarat, ya, tetapi ini langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan langsung oleh beliau. Kemudian ini juga diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh mereka. Di antara dalil, sebelum kita ke dalil, mungkin perlu kita jelaskan dulu. Tadi ada perkataan muallif at-tabarruku bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atharihi jaizun. Tabarruk dengan Nabi Muhammad dan asar-asarnya, asar itu jamak dari asar.
itu boleh ya. Tabarruk dengan Nabi dan seluruh atharnya itu boleh. Yang dimaksud athar itu apa? Biasa kita terjemahkan peninggalan-peninggalan Nabi. Nah, ini kadang-kadang ada yang masih bertanya-tanya, yang dimaksud peninggalan Nabi itu apa? Sebenarnya penerjemahan athar dengan peninggalan ini tidak 100% mewakili ya. Ya, tetapi tidak ada padanan kata yang lain. Terpaksa athar itu kita terjemahkan peninggalan Nabi. Bukan tidak mewakili, tapi mungkin akan disalahpahami oleh sebagian orang kalau tidak disertai dengan penjelasan. Jadi yang dimaksud athar, kita bertabarruk dengan athar Nabi. Yang dimaksud athar itu apa? Athar itu maksudnya adalah tubuh Nabi, ya, badan Nabi. Begitu juga salah satu bagian dari badannya, badan mulianya, tubuh mulianya. Seperti rambut beliau yang mulia. Atau sesuatu yang terpisah dari Nabi, itu juga disebut athar. Sesuatu yang terpisah dari Nabi, itu juga athar. Seperti apa? Keringat beliau. Keringat beliau. Ada salah seorang istri beliau yang pernah nadai. Ada yang pernah ketika Rasulullah tertidur, kemudian jatuh keringat-keringat mulia dari kening dan dahi Rasulullah, itu kemudian diambil, diwadahi di dalam sebuah wadah oleh salah seorang istri beliau. Itu juga termasuk bagian dari athar, disebut sebagai athar Nabi. Kemudian juga apapun yang disentuh oleh Rasulullah, apapun yang disentuh oleh beliau, dipakai oleh beliau, ditempati oleh beliau. Ya, seperti baju beliau, jubah beliau, sandal beliau, kemudian sesuatu yang pernah disentuh oleh beliau, mimbar, tempat di mimbar Masjid Nabawi yang pernah disentuh oleh tangan mulia beliau ketika beliau berkhutbah, itu juga athar. Jadi sesuatu apapun yang merupakan bagian dari badan Nabi atau sesuatu yang terpisah dari badan Nabi seperti rambut beliau itu sudah terpisah dari badan mulia beliau, tetapi ini karena berasal dari Nabi, maka ini termasuk athar. Dan apapun yang pernah disentuh oleh Nabi, dipakai oleh Nabi, ditempati oleh Nabi, rumah beliau, ya misalkan, atau bekas misalkan Rasulullah pernah berdiam diri di Gua Hira, Rasulullah pernah berdiam diri di Gua Thaur, ya, ketika beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau ditemani oleh Sayyid atau Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sesuatu yang pernah disentuh oleh beliau di gua itu, ya, kemudian gua itu juga pernah ditempati oleh beliau walaupun tidak lama. Kemudian tanah-tanah atau bagian-bagian bumi yang pernah diinjak oleh kaki mulia beliau, maka itu semuanya disebut athar. Semua itu disebut athar. Jadi disebutkan di sini bahwa at-tabarruku bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atharihi jaizun. Bertabaruk dengan Nabi dan seluruh atharnya ini dibolehkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Madinah itu adalah kota yang penuh barokah. Madinah itu adalah kota yang penuh barokah karena di sana Rasulullah pernah tinggal. Di sana Rasulullah pernah menghirup dan mengeluarkan nafas. Nafas yang udara, angin yang masuk ke tubuh mulia beliau, kemudian beliau keluarkan dari tubuh mulia beliau. Maka ini juga angin dan udara yang ada di Madinah karena pernah bercampur dengan udara yang keluar dari tubuh mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai udara dan angin di Madinah sampai saat ini juga mengandung barokah. Bagian bumi yang ada di Madinah karena pernah dilewati oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagian bumi di Madinah ini juga adalah bagian bumi yang mengandung barokah.
dalil bahwa tabarruk itu dibenarkan di dalam syariat. Ini tidak hanya di dalam hadis, tetapi juga ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa tabarruk itu tidak hanya boleh, tetapi bahkan diajarkan oleh para nabi. Di antaranya adalah ayat mengenai ucapan Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah menjadi penguasa di Mesir. Datang beberapa orang saudaranya yang satu ayah tetapi beda ibu yang pernah mencelakakan beliau, yang pernah berbuat tidak layak kepada beliau, sampai memasukkan beliau ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam mendengar bahwa Nabiullah Ya'qub saking sedihnya, Nabiullah Ya'qub ayahanda beliau, saking sedihnya sampai-sampai Nabi Ya'qub tidak bisa melihat, ya. Bukan tidak bisa melihat dari bayi sejak lahir, tidak ya, tetapi karena kesedihan yang begitu mendalam, kemudian menangis secara bertubi-tubi dalam waktu yang panjang. Itu sampai-sampai ketika beliau berpisah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam dan menganggap bahwa Yusuf sudah mati, beliau kemudian tidak bisa melihat. Nah, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ada saudara-saudaranya yang telah berbuat tidak layak kepada beliau, itu datang ke istana beliau di Mesir, dan mereka tidak menyadari bahwa yang ada di hadapan beliau, yang ada di hadapan mereka adalah saudara mereka yang pernah mereka celakakan. Ya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kemudian mengatakan apa? Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pergilah kamu dengan membawa gamisku ini. Pergilah kalian dengan membawa gamisku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan dapat melihat kembali. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya mendoakan. Ya, sangat mungkin ketika beliau mendengar informasi bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam ayahanda beliau tidak bisa melihat karena kesedihan yang mendalam berpisah dengan beliau, bisa saja beliau berdoa ketika itu, ya Allah, sembuhkanlah ayahandaku Ya'qub. Tetapi hal itu pada saat itu tidak beliau lakukan, tetapi yang beliau lakukan apa? Beliau memberikan gamis yang pernah beliau pakai kepada saudara-saudaranya. Kemudian gamis itu beliau suruh kepada saudara-saudaranya untuk menyentuhkannya di mata mulia baginda Nabi Ya'qub alaihissalam, diletakkan di kedua mata beliau, ya, dengan harapan beliau memohon kepada Allah dengan sebab gamis yang pernah beliau pakai, dengan barokah itu Allah akan memberikan kesembuhan kepada kedua mata Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan setelah hal itu dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, gamis itu dibawa pulang, disentuhkan, diletakkan di kedua mata mulia Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub pada akhirnya bisa melihat kembali. Ini dalil dari Al-Quran. Jadi tabarruk itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Tabarruk itu dibolehkan ya oleh ayat ini. Dalilnya sangat jelas. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Quran surat Yusuf ayat 93. Kemudian tabarruk ini juga diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah membagi-bagikan rambut kepada para sahabat. Kita tahu bahwa rambut itu bukan untuk dimakan, tetapi tentu karena rambut itu langsung dibagikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, maka rambut ini berarti memiliki kemuliaan, memiliki barokah, untuk diambil barokahnya oleh para sahabat. Ada sebagian rambut itu ketika beliau haji wada, ya, ketika beliau haji wada, tahallul, beliau memerintahkan tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Sebagian langsung dibagikan kepada para sahabat,
melalui tangan mulia beliau. Sebagian diberikan kepada Abu Thalhah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari. Diberikan kepada Abu Thalhah, kemudian beliau menyuruh Abu Thalhah untuk membagi-bagikan rambut itu kepada para sahabat. Dan sebagian lagi rambut beliau diberikan kepada Ummu Sulaim. Nah, pembagian rambut oleh Rasulullah langsung atau melalui Abu Thalhah atau beliau berikan rambut itu kepada Ummu Sulaim ini diriwayatkan, hadis-hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dijamin sahihnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membagi-bagikan kuku beliau. Beliau memotong kuku mulia beliau, lalu kuku ini dibagi-bagikan kepada para sahabat. Pembagian kuku itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad dengan para perawi yang sahih, dengan para perawi sahih. Ya, seperti ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Haythami. Kemudian para sahabat juga pernah bertabaruk dengan jubah Nabi. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, hadis-hadis tentang tabaruk ini tidak terbantahkan. Karena di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad, dan di berbagai kitab para perawi hadis yang menurut penilaian para ulama hadis, hadis-hadis tersebut sahih. Di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwa Asma binti Abi Bakar suatu ketika mengeluarkan jubah luar. Jubah luar itu maksudnya jubah kebesaran itu ya. Jadi orang Arab itu kan kalau pakai pakaian dalam event-event resmi, dalam acara-acara resmi itu biasanya pakai baju dalam, ya, jubah biasa. Kemudian setelah itu pakai baju luar, ya, jubah luar. Ya, sampai sekarang orang Arab itu kalau di forum-forum resmi mereka cara berpakaiannya seperti itu. Pertama mereka pakai jubah biasa. Kemudian setelah itu mereka pakai jubah luar. Ya, jubah luar itu biasanya tanpa kancing baju, ya, tanpa kancing seperti ini. Dibiarkan terbuka begitu, tetapi di dalamnya ada jubah dalam. Nah, suatu ketika di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Asma binti Abi Bakar. Asma ini adalah saudara perempuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Abi Bakar mengeluarkan jubah luar dengan motif toilasan dan kisrawani. Ya, artinya semacam jubah kaisar yang dibuat oleh orang-orang non-Arab. Berkerah sutra yang ujung dua helainya tersambung. Asma berkata, ini adalah jubah luar Rasulullah. Semula berada di Aisyah, ketika ia wafat, aku mengambilnya. Dahulu jubah ini pernah dipakai oleh Rasulullah. Oleh karenanya kami mencucinya, agar diambil berkahnya sebagai obat bagi orang-orang yang sakit. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kami mencucinya, kami mencelupkannya di air, dan air tersebut menjadi obat bagi orang yang sakit di antara kami. Kemudian para sahabat dan tabi'in bertabaruk dengan bekas tempat telapak tangan Nabi. Bekas tempat yang pernah disentuh oleh tangan Rasulullah, tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hanzalah bin Hidhyam. Hanzalah bin Hidhyam. Dia berkata, aku mengikuti rombongan bersama kakekku. Kemudian kakekku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki beberapa anak dan cucu laki-laki yang sudah besar dan masih kecil. Dan ini yang paling kecil di antara mereka. Ya, menunjuk siapa? Hanzalah. Kemudian Rasulullah mendekatkanku kepadanya, lalu ia mengusap kepalaku seraya berkata, Barakallahu fika. Rasulullah menyentuh kepala Hanzalah bin Hidhyam, lalu Rasulullah mengatakan kepada Hanzalah, Barakallahu fika. Semoga Allah memberkatimu. Semoga Allah memberikan dan menganugerahkan barokah kepadamu. Perawi hadis Az-Zayyal, perawi hadis dari Hanzalah, perawi hadis dari Hanzalah berkata, aku melihat Hanzalah didatangi orang yang bengkak wajahnya atau orang yang membawa kambing yang bengkak susunya. Kemudian Hanzalah sambil meletakkan tangannya pada bagian kepalanya yang diusap oleh Rasulullah, kemudian beliau berkata, Bismillahi ala maudhi'i
kaffi Rasulillah, dengan nama Allah atas tempat usapan telapak tangan Rasulullah. Jadi beliau kalau didatangi orang yang bengkak wajahnya atau kambing yang bengkak susunya, beliau kemudian meletakkan tangan beliau, Hamdalah ini meletakkan tangan beliau di kepala di mana Rasulullah pernah menyentuhnya dan mendoakan barokah kepadanya. Diletakkan tangannya, kemudian setelah itu beliau mengatakan apa? Bismillahi ala maudhi'i kaffi Rasulillah. Dengan nama Allah atas tempat usapan telapak tangan Rasulullah. Kemudian ia mengusap wajah atau susu yang bengkak tersebut hingga bengkaknya hilang. Setelah disentuhkan ke kepalanya, karena kepalanya pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah, lalu tangan beliau ini, tangan Hamdalah ini diletakkan di wajah orang yang bengkak. Cerita ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat dan juga Al-Mu'jamul Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis yang panjang dan para perawinya thiqat, ya, terpercaya, seperti ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Haythami. Kemudian para tabi'in bertabaruk dengan mata yang pernah melihat Rasulullah. Para tabi'in, ya, di antaranya adalah Thabit Al-Bunani, ya, seorang wali di kalangan tabi'in. Beliau kalau ketemu Anas bin Malik, beliau mencium mata Anas. Kemudian beliau mencium tangan Anas. Thabit Al-Bunani kemudian mengatakan, dua mata inilah yang pernah melihat Rasulullah. Maka dua mata ini memiliki barokah. Karena apa? Karena pernah melihat jasad mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Thabit itu kemudian apa? Mencium kedua mata Anas yang pernah melihat jasad mulia baginda Rasulullah. Kemudian beliau juga mencium tangan Anas sambil mengatakan kedua tangan inilah yang pernah menyentuh kedua tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di situ ada barokahnya karena pernah menyentuh dan disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah para perawi sahih selain Abdullah bin Abu Bakar Al-Maqdimi, dan dia adalah perawi yang thiqah, terpercaya. Kemudian para sahabat juga bertabaruk dengan tanah kuburan Nabi. Para sahabat juga bertabaruk dengan tanah kuburan Nabi. At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, meriwayatkan bahwa suatu ketika datang Marwan ibnul Hakam. Ya. Ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah di masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dia mendapati seseorang meletakkan wajahnya di atas makam Rasulullah, membolak-balikkan wajahnya di atas makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang itu ternyata adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al Ansari. Saking rindunya beliau kepada baginda Rasulullah, maka beliau ziarah ke makam Rasulullah, kemudian meletakkan wajahnya, pipinya di atas makam Rasulullah dengan tujuan mendapatkan barokah dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marwan ketika itu kemudian menghardik. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Lalu orang itu menoleh dan ternyata dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya aku lam atil hajar wa innama ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak mendatangi sebongkah batu. Tetapi yang aku datangi adalah, yang aku kunjungi adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling utama, yang sangat dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan, la tabku 'ala ad-dini idza waliyahu ahluhu, walakin ibku 'alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Jangan tangisi agama ini jika dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan apa? Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jangan tangisi agama ini jika dia ditangani oleh atau dikendalikan oleh ahlinya. Tetapi tangisilah agama ini ketika ia dikendalikan, diperintah oleh orang yang bukan ahlinya. Artinya apa? Engkau wahai Marwan tidak layak jadi gubernur Madinah.
karena engkau tidak bukanlah orang yang ahli di dalam memegang agama, di dalam menjadi seorang pimpinan baik dalam agama maupun dalam pemerintahan. Riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang bisa kita kemukakan sebagai dalil ya bahwa tabarruk itu boleh bahkan dianjurkan. Al-Hakim di antaranya lagi kita tambahkan. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan juga yang lain meriwayatkan dengan sanad mereka bahwa sahabat Khalid Ibnul Walid dalam perang Yarmuk itu kehilangan pecinya. Dalam perang Yarmuk kehilangan pecinya. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, para tentaranya untuk mencari peci itu sampai ketemu. Dicari ke sana kemari, pada akhirnya dalam jangka waktu yang tidak sebentar, peci itu akhirnya ditemukan oleh bala tentaranya. Ternyata ia adalah peci yang sudah lusuh, peci yang sudah lama, yang sudah hampir-hampir tidak layak pakai. Mereka kemudian ketika peci itu ketemu, mereka kemudian mengatakan kepada Khalid Ibnul Walid, kenapa engkau masih menyuruh kami untuk mencari peci yang sudah lusuh ini? Ya, lalu Khalid Ibnul Walid kurang lebih mengatakan kepada tentaranya yang sangat berharga itu sebenarnya bukan pecinya, tetapi apa yang ada di dalam peci itu, yaitu rambut mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah melakukan umroh Ji'ranah dan memotong rambutnya, banyak orang memburu bagian pinggir rambutnya. Namun aku berhasil mendahului mereka, meraih rambut dari ubun-ubunnya. Ya, dan aku letakkan di peci ini sehingga tidak ada satu peperangan pun yang aku ikuti dan rambut itu bersamaku. Aku pakai peci yang di situ ada rambut mulia baginda Rasulullah, kecuali aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah rambut depan, rambut ubun-ubun, rambut depan mulia baginda Rasulullah yang aku letakkan di peci itu dan aku kenakan ketika perang. Kisah ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ya. Para ulama hadis menilai bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian para sahabat Nabi juga bertabaruk dengan air wudhu baginda Rasulullah. Jadi bekas tetesan air wudhu baginda Rasulullah itu hampir-hampir tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke tanah, ya, kecuali sebelum jatuh ke tanah sudah ditadai, sudah diambil oleh para sahabat dan bahkan dijadikan sesuatu yang diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat, ya, bahkan mereka berebut untuk bertabaruk dengan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah, termasuk bekas air wudhu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, mereka yang mengambil bekas air wudhu Rasulullah itu kemudian mengambilnya, kemudian mengusapkannya ke tubuh mereka. Dan orang yang tidak memperoleh bagian mengambil dari basahan tangan temannya. Tadi yang tidak kebagian itu, sini, tangan kamu yang basah yang sudah tersentuh oleh bekas air wudhu Rasulullah, itu saya sentuh. Sampai segitunya para sahabat. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian para sahabat juga bertabaruk dengan bagian dari mimbar Nabi. Bagian dari mimbar Nabi. Karena mimbar Nabi ini pernah diduduki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagian-bagian tertentu itu pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf. Kemudian di dalam kitab Su'alat Abdullah
ibn Ahmad ibn Hambal, putra Ahmad. Ia mengatakan, aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang menyentuh dan mengusap bagian mimbar yang biasa dipegang oleh tangan mulia Nabi. Dia bermaksud untuk bertabarruk. Demikian juga orang yang mengusap kuburan Nabi. Maka ayahku Imam Ahmad bin Hambal mengatakan apa? La ba'sa, tidak apa-apa. Artinya boleh. Ya, artinya apa? Boleh. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi mengenai hal ini? Orang-orang Wahabi menisbatkan diri mereka sebagai orang-orang yang bermadzhab Hambali. Imam Ahmad mengatakan tabarruk dengan bagian dari mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia pernah disentuh oleh tangan mulia beliau, karena ia pernah diduduki oleh tubuh dan jasad mulia beliau. Hal itu kata Imam Ahmad, la ba'sah, tidak apa-apa. Kemudian ada sebagian orang Wahabi yang ketika kita sodorkan hadis-hadis tentang tabarruk para sahabat kepada Nabi, mereka kemudian ketika mereka terbentur oleh hadis-hadis itu, mereka jurus terakhirnya adalah mengatakan seperti ini. Nah, hadis-hadis itu kan hanya khusus berlaku, eh, ya khusus tabarruk berlaku kepada baginda Rasulullah, tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Kalau kita tabarruk dengan wali nggak boleh, karena nggak ada hadisnya. Yang boleh itu memang tabarruknya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh itu, karena memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau tabarruk dengan orang soleh pada masa sekarang nggak boleh kata orang Wahabi. Nah, apa yang kita katakan? Kita katakan bahwa para ulama tidak memahami hadis-hadis tersebut seperti apa yang kalian pahami, wahai orang-orang Wahabi. Para ulama hadis, para ulama fiqih, para ulama tafsir memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bertabaruk dengan Nabi, ini juga berlaku. Tabaruk ini dibenarkan, tabaruk ini di dalam syariat juga kepada selain Nabi. Ya, asalkan mereka adalah orang-orang yang muqtaduna bin Nabi. Ya, asalkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, orang-orang soleh, para wali, ya, orang-orang yang layak untuk ditabarruki, boleh kita bertabarruk dengannya. Hal itu sebagaimana yang dipahami oleh Imam Ibnu Hibban. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ibnu Hibban? Al-Hafidh Ibnu Hibban, seorang perawi hadis yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan di dalam Sahih Ibnu Hibban, Babu dzikri ibahati tabarruki biwudu'is shalihin min ahli al-ilmi idza kanu muttabi'ina li sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam an ibni Abi Juhaifah. عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء ورأيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون. Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ya menyebutkan apa? Bab, beliau menyebutkan nama sebuah bab di kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau mengatakan bab menyebutkan kebolehan bertabarruk dengan bekas air wudhu orang-orang soleh dari kalangan para ulama jika mereka memang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, bahkan disebutkan dari apa? Ya, ini pemahaman Ibnu Hibban ya berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Syekh Mar'i Al-Hambali mengatakan di dalam Ghayatul Muntaha, beliau mengatakan bahwa wala ba'sa bilamsi qabrin biyadin la siyama man turja barakatuhu, dan tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan apalagi kuburan orang yang diharapkan berkahnya. Jadi boleh kita misalkan ziarah ke makam Sunan Ampel, ziarah ke makam Sunan Giri, ziarah ke makam para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misalkan ziarah ke makam Imam An-Nawawi di Syria, ziarah ke makam Syekh Abdullah Al-Harari di Beirut, ziarah ke makam Al-Imam Al-Auza'i di Beirut, ziarah ke makam Al-Imam Ahmad Ar-Rifai di Irak, ya, misalkan. Ziarah ke makam Syekh Al-Imam Ahmad Al-Badawi di Mesir. Ziarah ke makam As-Sayyidah Nafisah,
gurunya Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian kita menyentuh kuburan mereka. Atau kita membawa sorban, kita sentuhkan sorban itu di kuburan mereka. Dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Allah dengan wasilah mereka, hal itu dibenarkan di dalam syariat. Sama sekali tidak terlarang, tidak haram, ya. Apalagi syirik dikatakan oleh orang Wahabi sebagai sebuah kemusyrikan. Di mana kemusyrikannya? Kita mengharapkan barokah dari Allah dengan wasilah mereka. Dan itu dibenarkan, dipraktekkan, diajarkan, diamalkan tidak hanya oleh orang-orang awam, tetapi juga oleh para ulama dari masa ke masa, oleh para sahabat. Demikian pula hal itu dipahami oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan para ulama yang lain. Tidak saya kutip satu persatu. Ya, masih banyak kutipan-kutipan dari para ulama, terutama para ulama hadis yang memahami bahwa tabarruknya sahabat dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menunjukkan bahwa hal itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah, tetapi juga hal itu berlaku umum bagi atau kepada tabaruk itu berlaku umum, dibolehkan di dalam syariat kepada siapapun orang yang soleh. Ya, siapapun orangnya, kalau dia soleh, dia adalah orang yang mengikuti jejak dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka kita boleh bahkan dianjurkan bertabaruk dengannya. Baik ketika beliau orang soleh itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Ya, tidak ada pengkhususan harus ketika masih hidup. Ya, walaupun sudah meninggal, maka mereka juga tetap memiliki kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menghatamkan kitab ini. Banyak materi yang belum saya upload di YouTube ya, di YouTube saya pribadi, tetapi sudah diupload oleh teman-teman di KBP, Kajian Bersanad Pilihan. Jika ingin murojaah, ya silahkan. Tapi kalau di KBP itu tanpa diedit sama sekali, apa adanya. Kalau di YouTube saya nanti akan saya edit ya. Ada kadang-kadang saya salah ucap, kadang seperti kemarin ya. Kemarin saya mengatakan Bilal ibnu Abi Robah. Yang benar, saya ralat sekarang, ini mumpung ingat, yang benar adalah Bilal bin Robah. Ya, kemarin saya mengatakan ketika bercerita mengenai juru azan atau muadzin Rasulullah, saya mengatakan Bilal bin Abi Robah. Itu salah ucap, yang benar adalah Bilal bin Robah. Ada tokoh lain yang berasal dari kalangan tabi'in yang namanya mirip dengan Bilal bin Robah, yaitu Imam Atha ibnu Abi Robah. Kalau Atha ibnu Abi Robah, seorang tabi'i, mufti Mekah pada masanya. Kalau sahabat Nabi namanya Bilal bin Robah, Bilalu bin Robah. Demikian, barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.